Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian, akan memaparkan materi terkait klasifikasi citra sayuran berbasis DCNN menggunakan Transfer Learning Study Komparatif. Sebelumnya kami dari kelompok 4 berterima kasih kepada Bapak Insinyur Elizar STMSC IPM yang telah memberikan kami arahan sehingga kami dapat memaparkan materi berikut ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Haura Mufida dengan NPM 220410501007, Izatul Tarisa dengan NPM 22041050-122, Aditya Prabowo dengan NPM 22041050-145, Muhammad Aulia Hakim dengan NPM 22041050-162, dan saya sendiri Laila Balkis dengan NPM 22041050-165. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar mengenai dataset dan referensi utama yang menjadi dasar proyek ini. Dataset yang kami gunakan bersumber dari kaggle.com, yaitu Vegetable Image Dataset yang dikembangkan oleh Misrak Ahmed dan berisi ribuan gambar berbagai jenis sayuran yang telah dikategorikan. Sebagai acuan utama dalam penelitian ini, kami mengacu pada sebuah jurnal berjudul DCNN Best Vegetable Image Classification Using Transfer Learning, a Comparative Study, yang membahas penggunaan metode deep learning dalam klasifikasi gambar sayuran secara komprehensif. Keduanya menjadi fondasi penting dalam pengembangan dan eksperimen kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dataset. Dataset yang kami gunakan memiliki peran penting dalam proses pelatihan dan evaluasi model klasifikasi sayuran. Pertama, dataset ini menyediakan variasi visual yang sangat beragam, terdiri dari 21.000 gambar dari 15 jenis sayuran yang mencakup variasi warna, bentuk, pencahayaan, dan juga posisi. Ini penting agar model dapat belajar menghadapi kondisi nyata yang tidak selalu seragam. Selanjutnya, dataset ini juga berperan dalam melatih model atau training set, yaitu 70% dari total data digunakan untuk melatih model agar mengenali pola-pola visual dalam gambar. Selanjutnya, dataset juga berperan dalam memvalidasi performa sementara atau validation set, yaitu 15% digunakan saat proses pelatihan berlangsung untuk memantau performa model secara sementara dan mencegah overfitting. Selanjutnya, dataset juga berperan dalam menguji akurasi akhir atau testing set. Sisanya, 15% digunakan setelah pelatihan selesai untuk menguji akurasi akhir model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk pada slide parameter dataset, di mana pada dataset kali ini yang terdiri dari 21 gambar terbagi dalam 15 kategori yang mencakup berbagai jenis sayuran, di mana sayurannya itu terbagi kacang kapri, pare, labu, hingga tomat, yang nantinya tiap jenis sayuran itu akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian, dataset yang berjumlah 21 gambar tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 70% untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% digunakan untuk testing. Selanjutnya, kemudian dataset ini di mana tiap kategorinya itu terdiri dari 1.400 gambar. Dengan pembagiannya itu 1.000 gambar digunakan untuk training,
200 gambar untuk validasi, dan 200 gambar lainnya untuk testing, di mana semua gambar tersebut berformat JPG dengan resolusinya sudah seragam, yaitu 224 kali 224 piksel. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kategori yang digunakan pada parameter dalam dataset. Jadi, di sini kami menggunakan 15 jenis sayuran yang kami jadikan sebagai kelas atau label dalam dataset. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu mengenai kategorinya, karena tujuannya itu untuk mengkategorikan kata setnya saja. Jadi tujuannya itu untuk si model deep learning bisa membedakan berbagai jenis sayuran dari citra atau gambarnya saja. Misalnya si sayuran, pare, wortel, paprika, lobak. Jadi pengelompokan ini itu supaya si sistem dapat membedakan visual yang halus maupun yang jelas antar sayuran. Jadi yang menariknya dari kategori ini itu supaya bisa diterapkan di pasar-pasar secara modern. Itu supaya bisa membantu si pedagang mengolah stok secara otomatis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada namanya yaitu preprocessing. Preprocessing yang pertama yaitu penyeragaman ukuran gambar. Penyeragaman ukuran gambar ini dilakukan agar seluruh gambar sayuran diubah menjadi ukuran yang sama, yaitu 224 kali 224 piksel. Ukuran ini dipilih karena sesuai dengan input standar pada beberapa model pre-trained populer seperti VGG16, Inception V3, MobileNet V1, dan ResNet 50. Tujuannya itu, yang pertama, untuk memastikan gambar konsisten. Yang kedua, menghindari error saat proses pelatihan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan arsitektur model. Selanjutnya ada normalisasi nilai piksel 0 sampai 1. Yang dimana setiap gambar digital memiliki nilai piksel antara 0 hingga 255 untuk gambar berwarna RGB. Nilai perlu dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 agar distribusi data lebih mudah dan mempercepat proses pelatihan model. Lalu, langkah yang dilakukan yaitu setiap nilai piksel dibagi dengan 255. Formulanya yaitu I normal sama dengan I dibagi 255. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses konvergensi saat training, lalu untuk mengurangi risiko overheating, dan membantu model lebih mudah memahami pola fitur pada gambar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pada slide kali ini yaitu kasus atau case dalam database yang kami paparkan, yaitu mengenai klasifikasi terhadap 15 jenis sayuran. Pada kasus ini dipakai metode yaitu metode CNN, yaitu metode Convolution Neural Network, di mana tujuannya adalah membuat sederhana pada tahap CNN ini, namun tetap efisien untuk klasifikasi multi-kelas sayurannya. Terdapat yang pertama yaitu 6 layer konvolusional. Yang kedua ada input gambar itu diubah ke ukuran 32 kali 32. Tujuannya adalah agar untuk menghemat komputasi. Yang ketiga ada real U sebagai fungsi aktivasi.
Yang keempat ada dropout rate 0,25 untuk mencegah over fitting. Yang kelima ada softmax sebagai fungsi output. Setelah dilakukannya metode CNN ini, dilakukan juga yang namanya transfer learning. Transfer learning itu adalah ketika sudah dilakukannya metode CNN, maka metode CNN ini menjadi base untuk metode-metode selanjutnya, yaitu agar tujuannya itu untuk menyempurnakan hasil daripada si CNN tersebut. Ada beberapa metode lagi, yaitu ada VGG16, ada Inception, V3 atau Google Linet, yang ketiga ada MobileNet, yang keempat ada ResNet 50. Baik, pada hasil dari jurnalnya, VGG 16 itu didapatkan hasil yaitu 6 layer konvolusi, 3 fully connected, 5 fax pooling. Yang kedua ada 138 juta parameter. Kelebihannya ialah menggunakan filter ini kecil, yaitu 3 kali 3. Efisiensinya itu ekstraksi fitur kompleks. Yang keempat itu ada aktivasi RealU plus dropout plus softmax. Pada Inception V3 itu ada 48 layer total termasuk 11 Inception modules. Ada 24 juta parameter, lebih kecil daripada VG16, memakai overage pooling menggantikan fully connected layer agar tujuannya itu lebih ringan. Aktivasi RealU plus dropout plus softmax, sama seperti VG16. Pada MobileNet, total ada 28 layer menggunakan depwise separable convolution. Tujuannya adalah agar model ringan dan cepat dan cocok juga untuk perangkat mobile. Aktivasinya hanya di RealU plus softmax saja. Pada ResNet 50, 50 layer plus 23 juta parameter. Ciri khas dari ResNet 50 ini sendiri yaitu residual mapping ini mengatasi masalah degradasi performa saat model makin dalam. Digunakan global average polling dibandingkan FC layer. Meski ResNet ini dalam kategori terlalu dalam, tetapi ResNet ini tetap efisien. Baik, berdasarkan jurnal yang kami analisa, didapat metode CNN dengan epoch sebanyak 50, akurasi 97,5%. Dalam training time itu 1 jam lebih. Pada tahap transfer learning, VGG 16 dengan epoch 10 itu didapatkan hasil akurasi sebesar 99,7%, di mana training time-nya itu kurang dari 40 menit. Pada Inception V3 dengan epoch yang sama 10, akurasi didapat 99,7% dalam masa training kurang dari 1 jam. Pada MobileNet epoch 10, akurasi dihasilkan yaitu 99,9%. Dalam training time itu kurang dari 30 menit. Pada metode ResNet dengan epoch 10, akurasi dihasilkan 99,9% dengan training time kurang dari 30 menit. Cukup sekian dari penjelasan kami. Saya balikan kepada teman saya, Sheila Balkis. Baik, sekian pemaparan materi kami. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.